Selamat sore pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Paul Karma dalam program Dialog iNews TV Jayapura. Sore hari ini pemirsa saya sedang berada di ujung timur daripada Provinsi Papua, letaknya di Kabupaten Kerom, tepatnya di distrik Waris, Kampung Pun. Dan topik kita pada sore hari ini, saya akan mengajak pemirsa semua, kita akan membahas terkait dengan peran PAMTAS dalam pembangunan di Kabupaten Kerom. Dan sudah bersama saya sore hari ini dan Satgas Yonif Mekanis 516 Caraka Yuda, Letkol Infantri Lukman Hakim. Selamat sore, Imran. Selamat sore. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, bersama saya juga sore hari ini Bapak Bernard Meho selaku Bamuskam Kampung Pun, distrik Waris. Selamat sore Pak Bernard, apa kabar? Sehat-sehat Bapak ya? Luar biasa. Baik, topik kita sore hari ini yaitu peran pengamanan perbatasan dalam pembangunan di Kabupaten Kerom sendiri. Bagaimana peran daripada Satuan Satgas Pengamanan Perbatasan di wilayah Kabupaten Kerom ini, kita akan membahas bersama-sama. Sudah hadir bersama saya sore hari ini kedua narasumber kita yang berkompeten, yaitu Komandan Satgas dan Bapak Bamuskam sendiri. Mungkin terkait dengan topik kita, saya mau mengawali dari Komandan Satgas. Kita bicara peran PAMTAS. Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu tupoksi dari PAMTAS sendiri seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Terima kasih Bang Paul. Selamat sore para pemirsa iNews TV di seluruh Papua. Perkenalkan, kami Letkol Infantri Lukman Hakim dan Satgas Yonif Mekanis 516 Caraka Yuda. Kami satuan dari Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Kami saat ini bertugas di perbatasan RIPNJ di wilayah Kabupaten Kerom. Kami sudah kurang lebih 6 bulan berada di sini. Kemudian seperti yang ditanyakan Bang Paul tadi, tugas pokok dari Satgas ini adalah melaksanakan operasi pengamanan di perbatasan. Khususnya di perbatasan ini kan kita harus selalu jaga kedaulatan NKRI ini. Jadi tugas peran dari Satgas di perbatasan ini, kita jaga supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran di perbatasan, seperti ada pemindahan patok, kemudian ada pelintas batas ilegal, maupun tingkat gangguan keamanan yang lain. Itu menjadi tugas pokok kita. Pokok dari pengamanan perbatasan. Dari pengamanan perbatasan. Namun demikian sebenarnya kita lebih banyak yang tugas yang tambahan, khususnya adalah kita ini berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita harus di situ bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita banyak program-program di sini yang sudah kita laksanakan. Baik. Tugas utama adalah mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan keamanan maupun pemindahan-pemindahan batas-batas wilayah. Ya. Sejauh ini untuk mengamankan ini berapa banyak pos yang berada di daerah perbatasan ini, lebih khusus di sektor kami ya. Jadi perlu kami jelaskan kepada pemirsa iNews TV sekalian bahwa patok perbatasan sepanjang Papua ini kan cukup panjang. Ini kita ada 6 satgas yang berada di sepanjang perbatasan ini, dari Sekau sampai Sota di Merauke. Ini ada sekitar 6 satgas. Khusus untuk Satgas Yonif Mekanis 516, kita ini berada di Kabupaten Kerom ini, kita tergelar menjadi sekitar 16 pos ya, dari Arso Kota paling ujung sampai paling ujung selatan adalah di Yabanda. Itu sektor yang menjadi tanggung jawab kami. Kemudian patok perbatasan yang harus kita jaga itu ada sekitar 3 yang setiap saat harus kita cek keberadaannya. Itu di mana aja? Untuk patoknya ini, patok ini seluruhnya ada di, yang 2 ada di sektor distrik Waris ini, kemudian yang 1 ada di distrik Yavi ya, Banda.
Jadi hanya 3 saja yang menjadi tanggung jawab kita. Oke. Tentunya pasti dengan banyaknya tugas yang menjadi tanggung jawab dari Satgas sendiri, pasti banyak tantangan. Ya, betul. Baik, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, yang kita perlu beri sejenak. Ya. Baik, bisa tetaplah bersama kami. Setelah jeda berikut ini, kami akan kembali dalam dialog kami peran Pamtas dalam pembangunan di Kabupaten Kerong. Tetaplah bersama kami. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Anda dapat mengakses berita-berita kami melalui YouTube channel kami, iNews TV Jayapura. Atau kunjungi di halaman Facebook kami, iNews TV Jayapura. Kami senantiasa memberitakan. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya dalam program Dialog iNews TV Jayapura, tentunya dengan topik kita sore hari ini, maksud kami peran Pamtas dalam pembangunan di Kabupaten Kerong, terutama di daerah perbatasan di distrik Waris ini. Baik, kita bicara pengamanan perbatasan tentunya tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Tentunya bagi bapak-bapak Satgas sendiri pasti mengalami hambatan atau tantangan-tantangan. Mungkin sejauh ini selama bertugas di daerah perbatasan ini, kendala-kendala apa saja yang sering dihadapi atau ditemui di lapangan? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak terlalu banyak kendala yang kita hadapi, karena juga masyarakat di wilayah Kerom ini, khususnya di sekitar kami bertugas ini cukup terbuka, sering juga memberikan informasi interaksi masyarakat dengan aparat juga cukup baik sejauh ini, sehingga kami tidak kesulitan dalam melaksanakan tugas. Namun ada beberapa hal yang ini perlu menjadi perhatian memang, bahwa sepanjang perbatasan ini kan tentu saja kita tidak bisa seluruhnya menjadi pengawasan kita, karena keterbatasan personil juga, sehingga memang masih sering ditemui warga pelintas batas ini ilegal ini sering keluar masuk, baik dari warga Indonesia yang ke PNG atau sebaliknya. Ilegal berarti tanpa surat, tanpa surat-surat, tanpa identitas. Jadi memang karena antar kampung ini kan saling berkerabatan, satu suku juga, satu keluarga. Jadi kadang ini saling mengunjungi, jadi dari Indonesia ke PNG atau sebaliknya, sehingga ini terlepas dari pengawasan kita kadang yang tidak melalui pintu yang memang sudah disiapkan. Jadi kami juga pernah menemukan warga PNG yang melalui jalan-jalan tikus yang ada itu masuk ke wilayah kita dengan membawa barang-barang ilegal seperti ganja maupun barang-barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan di Indonesia, di negara kita gitu. Jadi itu mungkin kesulitan kami selama melaksanakan tugas. Oke, baik. Mungkin Pak Bernard sendiri selaku Bamuskam, tadi Komandan Satgas menyampaikan bahwa ya mungkin kendala karena warga pelintas batas ini tidak memiliki identitas seperti kartu pelintas batas yang menunjukkan jati diri bahwa adalah warga dari PNG dan ini warga di Indonesia yang melintas batas antara kedua negara ini. Namun Bapak selaku Bamuskam di wilayah ini, mungkin apakah ada hubungan kekeluargaan antara kedua belah negara ini sehingga masyarakat ini dengan mudah bisa akses masuk keluar? Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu. Baik, terima kasih untuk tentang itu. Yang kami ada dua perjanjian yang
RI ini hak ini sama satu hak sama, tapi batasnya di tengah RI dan PNJ. Yang dimaksudkan satu keluarga. Jadi satu keluarga, Satu suku lah. satu suku, Satu betul. suku yang bermukim di dua negara. Nah, yang ya. Jadi kita itu bagi dua. Lain ada sebagian besar di keluarga sebelahnya, yang- keluarga besar. Kami di sebelah sini keluarga yang kecil. Jadi kita bagi. Tapi hak ini sama satu, tidak beda begitu keluarga. Berarti sudah lama keluarga kita yang ada di negara Sudah lama. sudah lama. Sudah lama. Sejauh ini dengan tadi disampaikan bahwa tanpa identitas, apakah sudah pernah dilaporkan ke pemerintah daerah untuk Sudah pernah kita ajukan atau laporkan, tapi belum ada itu surat-surat atau kartu-kartu lintas batas itu belum ada. Ya. Maka ini yang untuk kebebasan untuk keluarga kami. Kami di sini pergi tanpa itu kartu dari sana datang kunjungi kami keluarga sini tanpa itu belum ada kartu-kartu itu lintas batas. Tapi untuk status kewarganegaraan sendiri bagaimana? Apabila Bapak ke sebelah sana, apakah negara BNPND tidak mempermasalahkan Bapak statusnya menginap di sana berapa lama begitu? Begitu pula keluarga yang dari sana ke sini. itu kita pergi itu pulang pergi aja. Oh, pulang Gitu. pergi. Tidak semalam. Itu. Harus diizin. Kalau boleh di kepala kampung kan jadi di Kamanan. Oh, tetap Oh, harus Kamanan. izin Ya, gitu. di teknik Kamanan. Itu biasa dikasih izin berapa lama Bapak? Satu hari? Satu hari. Jadi pagi pergi, pulang. Pagi pulang sore. Oh, sore. Kalau boleh mau ada mau semalam, ya pagi ini pulang satu malam gitu. Kan kita tahu kalau sebenarnya keluarga kita dari sana kan pasti bawa hasil kebun, Iya. apa ingin dijualkan di sini. Iya. Terus bagaimana dengan warga kita yang ke sana? Apa yang mau dilakukan? Apakah cuma sekedar berkunjung kah? Itu ada kunjungan keluarga, misalnya ada sakit Oh, keluarga, sakit. ada acara diundang kami ke sana keluarga, ya seperti itu. Jadi kita itu tidak biara marga, jadi kita anggap saja sudah satu. Satu marga. Ya satu marga. Cuma kami itu belum memiliki itu kartu lintas batas dan lain-lain itu. Ya mungkin kita harapkan dengan adanya kantor imigrasi, Nah. pemerintah daerah mungkin bisa mengaktifkan Iya. petugas yang Nah. bertugas di sana Iya, untuk betul. bisa melakukan pengawasan terhadap daerah perbatasan, Betul. sehingga akses keluar masuknya mungkin bisa Ya, itu yang, ditata dengan baik, ditertibkan sehingga ya, itu yang tadi kantor perbatasan masih ada kosong, tidak aktif. Kalau sudah aktif itu paling ada itu kartu sudah ada. Ya maka sekarang itu belum ada itu aktif kantor itu, petugasnya belum ada, makanya masih lalu-lalu kayak bebas saja. Kalau sudah aktif itu pasti ada itu kartu. baik. Baik, kemudian mungkin Ya. saya kembali lagi terkait dengan tadi sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perbatasan, warga sendiri mungkin membawa barang-barang terlarang. Ya. Nah, mungkin sejauh pengamatan dari Satgas sendiri, apakah memang itu kesengajaan atau memang tidak tahu bahwa itu barang terlarang dijual di negara kita? Namun kita akan jawab setelah jeda berikut. Baik, Bang. Pemirsa tetaplah bersama kami karena topik kita menarik, kita akan mengulas lebih dalam lagi. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Anda dapat mengakses berita-berita kami melalui YouTube channel kami, iNews TV Jayapura. Atau kunjungi di halaman Facebook kami, iNews TV Jayapura. Kami senantiasa memberitakan. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama saya dalam program dialog iNews TV Jayapura dengan topik kita yaitu peran PAMTAS dalam pembangunan di Kabupaten Kerom, khususnya yang ada di wilayah distrik Waris. Baik, Komandan. Tadi di awal segmen telah disinggung bahwa selain melakukan tugas teritorial, Satgas 516 ini sendiri juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin kemudian bisa jelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin selama ini sudah dilakukan selain tugas utama tadi yang sudah dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi saya jelaskan tugas pokok tadi kan kita pengamanan wilayah ya. Tentu saja pengamanan wilayah ini identik dengan kegiatan-kegiatan tempur gitu ya. Dengan patroli, kita cek patok gitu. Kemudian sweeping segala macam, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang mengatasi gangguan keamanan. Namun demikian kita lebih tonjolkan di sini adalah kegiatan teritorial justru. Pembinaan teritorial. Ya, pembinaan teritorial dengan masyarakat. Apa kita saja? Sudah ya kegiatan kita antara lain kita membantu masyarakat mengentaskan buta aksara yang selama ini begitu kita datang, kita ngobrol dengan masyarakat, ternyata masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa membaca sama sekali. Nah, ini salah satu program kita langsung kita canangkan. Masing-masing pos ini saya perintahkan untuk membuat kelas-kelas lapangan. Contohnya seperti di pos Kalipai sini. Ya, itu salah satunya. Kemudian kita meningkatkan taraf kesehatan masyarakat juga. Kita melaksanakan pengobatan kepada masyarakat. Jadi kita yang mendatangi ke masyarakat. Kita laksanakan door to door. Melaksanakan patroli dari kampung ke kampung. Ternyata ini lebih efektif kita laksanakan kegiatan demikian gitu. Mungkin kalau harus datang ke pos masih ada rasa takut mungkin atau sungkan gitu. Sebenarnya juga tidak apa-apa, kita terbuka, masyarakat datang pun pasti kita layani. Namun sejak awal kita langsung komitmen harus kita yang turun ke lapangan masuk ke masyarakat. Ya. Hasilnya juga kita berhasil menemukan beberapa masyarakat ternyata masih banyak yang terjangkit filariosis atau kayu gajah. Nah, ini selama ini mungkin belum mendapat begitu perhatian dari dinas kesehatan terkait di sini untuk penyuluhan terkait kesehatan. Betul. Baik lingkungan. Ya. Nah, tugas kami kita mengkoordinasikan ke dinas-dinas terkait tersebut bahwa di sini masih ada penderita filariosis. Sehingga kita koordinasikan, kita dapat obat, kita yang datang ini obatnya gitu. Kemudian kita obati secara rutin. Lambat laun juga merasakan efeknya semakin membaik gitu. Itu salah satu yang kita temukan penderita kaki gajah. Kemudian kegiatan lain antara lain kita melaksanakan karya bakti, kita melaksanakan perbaikan rumah ibadah. Ada gereja yang berada di sepanjang perbatasan ini. Bahkan ada gereja yang sudah hampir 8 tahun tidak pernah disentuh katanya. Itu kemarin kita cat, kita perbaiki yang rusak. Renovasi sebisa semampu kami. Kita. Bukan membangun total juga bukan. Nah, kita semampu Satgas saja. Dan ini juga kita bergotong royong dengan masyarakat. Nah, yang kita harapkan adalah semangat gotong royongnya ini sebenarnya yang selama ini kan sudah luntur ya. Sebenarnya ini kan ciri khas bangsa Indonesia dari dulu. Kita saling bergotong royong gitu. Ya, saling membantu gitu. Bekerjasama. Kemudian saat ini kita juga sedang membangun gereja di Kampung Ampas. Ini juga kita bahu-membahu dengan masyarakat. Saya tidak mengandalkan itu dari mana-mana. Kita dengan koordinasi masyarakat, ayo sama-sama. Masyarakat yang cari pasir, cari kayu, semen kita yang mengusahakan gitu dari Satgas, tukang dari kita, dari personil Satgas. Nah, kemudian masyarakat kalau memang ada luang waktu membantu untuk melaksanakan. Masyarakat juga peran aktif ya. Peran aktif juga. Tadi. Ya, ada sumbang kayu, pasir, ya. Tenaga kalau memang tidak ada kegiatan gitu. Ini harapannya nanti sebelum kami kembali ke
Jawa ini sudah jadi. selesai melaksanakan Ya. sebelum menyelesaikan tugas di Papua minimal Harapan sudah jadi. tidak Sebagai meninggalkan kenang-kenangan, pekerjaan ya, rumah. sebagai kenang-kenangan dari Satgas. Demikian. Baik, Bapak Bernard, mungkin apa tadi yang sudah disampaikan oleh Komandan Satgas ini, Bapak melihat sejauh ini seperti apa kehadiran Bapak ini ada di sini? Baik, terima kasih. Jadi untuk tentang penanaman untuk di distrik Waris, setiap kampung ya ada sekitar 9 kampung, 8 kampung di distrik Waris atau kampung perbatasan. Jadi kita lebih bangga untuk penanaman setiap kampung itu ada. Setiap masyarakat merasa aman. Masyarakat rasa aman. Tentang Programnya juga berkebun, ada, berkebunnya, jalan dan siang malam juga tidak ada gangguan, Bapak. Begitu program turun itu langsung penanaman ini langsung jalan ke setiap kampung. Jadi membangun MTK dan apa ini buat bakannya itu piara ikan dan ada setiap tahun itu ada program untuk kegiatan berjalan itu kita buang suara saja ke pos tetap mendukung masyarakat Tetap langsung aktif aktif. semua. Betul. Jadi kita untuk merasa untuk setiap pos itu saya merasa lebih bangga untuk kami di distrik Waris masyarakat untuk di kampung perbatasan setiap kampung itu ada. Untuk kendala kami di antara penanaman tidak ada masalah untuk saya lebih bangga juga. Saya juga sering ada biasa main-main ke pos sudah kenal dengan komandan. Jadi saya senang sekali untuk istilah membantu masyarakat. Sumbangan juga ada. Kan kita sudah informasikan, besoknya begini. Langsung sumbangan juga ada tenaga untuk membantu dengan Bapak juga harus sama-sama supaya kita makan. Nah, itu yang baik-baik, Bapak. Ya, kalau yang tidak baik ada atau tidak ada. Itu saya yang tadi Karena tadi Bapak Komandan sudah sampaikan bahwa awal komitmen Satgas adalah bagaimana selain melakukan tugas utama juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat apa yang menjadi program atau keinginan masyarakat setempat sebisa mungkin dibantu seperti itu. Bapak mungkin Komandan sama Pak Muskam yang menjadi catatan kita adalah wilayah ini langsung berbatasan dengan negara tetangga. Seperti kita lihat bahwa ada pos imigrasi perbatasan, namun sampai sejauh ini belum difungsikan. Nah, ini tentunya tidak bisa kita biarkan seperti itu. Butuh masukan kepada pemerintah daerah sehingga mungkin ke depan secepatnya pemerintah bisa memperhatikan. Mungkin Bapak selaku masyarakat yang selalu interaksi setiap hari di sini dan selaku Pak Muskam, apa pesan Bapak atau harapan Bapak kepada pemerintah sehingga secepat mungkin itu pos perbatasan itu bisa diaktifkan sehingga aktivitas kita bisa sama seperti itu, pos Wutung. Nah, mungkin Bapak silakan. Itu yang sudah berapa kali kita usulkan atau sudah sampaikan lewat catatan, langsung lewat forum tentang untuk difungsikan itu untuk perbatasan. Jadi cuma janji itu kapan-kapan saja. Rencana itu tahun 2017 tahun ini, tapi belum ada. Saya minta untuk yang penanaman ini, yang tadi saya lewat ada lupa itu, laling itu, kami di sini dari sana. Saya minta sudah dari setiap Komnas sudah masuk ada pos satu atau harus ada untuk sebentar saja, supaya bisa penanaman itu untuk keamanan kami. Jadi perbatasan Kampung Pundu. Pos sudah berada sejak tahun berapa, Pak? Pos perbatasan itu tahun 2008. Tahun 2008 sudah ada, sampai sekarang belum ada fungsi. Wah, ini sangat disayangkan sekali. Ya. Kita berharap melalui dialog ini pemerintah Kabupaten Kerom dalam hal ini dinas imigrasi bisa segera mungkin mengaktifkan pos imigrasi karena ini menyangkut hubungan antara kedua negara, baik yaitu negara tetangga Papua Nugini dan negara Indonesia sendiri, sehingga warga masyarakat kita yang melintas batas ini tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yang apalagi tadi banyak gejolak-gejolak atau banyak kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan, sehingga ini mungkin bisa diminimalisir ya Bapak. Mungkin dari kemudian Satgas sendiri ada punya harapan diri terhadap pemerintah daerah terkait masalah perbatasan sejauh ini, terus silakan. Ya, ini perlu kami tambahkan. Jadi selama kami bertugas ini kurang lebih 6 bulan di
wilayah Kabupaten Kerom ini, khususnya di distrik Waris. Ini saya sudah berkali-kali ini menemukan masyarakat yang menanam tanaman yang dilarang, yaitu tanaman ganja. Nah, ini juga kita sebenarnya sudah sering melaksanakan sosialisasi, penyuluhan ya, penyuluhan tentang bahaya narkoba, penyuluhan kesehatan. Ini sudah sering kita lakukan. Namun demikian setiap saat dan setiap saat terulang lagi. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak tentunya, tidak hanya dari Satgas, mungkin instansi terkait. Harapan kami mari kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat kembali, kemudian kita sama-sama melaksanakan pemberantasan barang-barang terlarang ini, khususnya tanaman ganja, sehingga memang masyarakat juga sadar bahwa ini dilarang, tidak menanam lagi. Tentu saja mungkin bisa kita berikan juga program-program lain yang istilahnya masyarakat ini bisa beralih. Maksudnya kemarin nanam ganja ini merasa mendapat untungan cepat gitu. Mungkin dengan diberikan program kegiatan apa yang bermanfaat di wilayah distrik Waris ini, sehingga masyarakat bisa mengalih beralih profesi gitu. Mungkin butuh pendamping penyuluh pertanian, sehingga betul. mungkin masyarakat bisa beralih dari tadinya bertanam ganja, bisa beralih bercocok tanam yang benar, yang baik, dan menghasilkan produksinya bisa dihasilkan, dijual di pasar, sehingga ini mungkin yang selama ini belum pernah belum gitu. Ini baru setingkat Satgas saja yang sering memberikan. Nah, ini harapan kami ya, instansi terkait bisa kita sama-sama saling mendukung. Ini merupakan tanggung jawab bersama, dan bukan tanggung jawab satu dua orang. Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab bapak aparat, bukan tanggung jawab bapak, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang baik. Karena batas negara ini adalah pintu masuk antara kedua negara, dan warga NKRI ini ada di sini, ya, perbatasan. Sehingga kita harapkan bahwa wilayah perbatasan ke depan bukan hanya di wilayah Skowutung, namun di wilayah Kerom, Kabupaten Kerom juga terdapat perbatasan yang menghubungkan langsung antara negara tetangga Papua Nugini dan negara Indonesia. Akhir kata dari perbincangan kita sore ini yaitu bagaimana kita sama-sama berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Kerom, dan lebih khusus mungkin menjadi perhatian untuk kantor imigrasi yang ada di Kampung Pun segera mendapat perhatian dan bisa beroperasi, sehingga aktivitas warga pelintas batas antara kedua negara ini bisa terkoordinir dan terdata dengan baik. Akhir kata, saya Paul Karma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat sore. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bapak.